something I don't know. Bueno, you didn't hear this from me, but some little birdie told. Halo teman-teman, ada loh teori yang membahas tentang perubahan perilaku manusia yang disebabkan oleh stimulus perubahan lingkungan. Kalian penasaran? Mari kita bahas. Tunggu dulu. Kenapa dulu? Kita perkenalan dulu lah. Oke. Halo, nama saya Ozil. Saya Hafizah Putri Salim. Saya Afidah. Saya Lailia. Saya Sofia. B.F. Skinner, atau yang biasa kita kenal dengan Burrhus Frederick Skinner, merupakan psikologi dan peneliti asal Amerika yang terkenal dan sebagai tokoh utama dalam bidang behaviorisme. Ia lahir pada 20 Maret 1904 di Squena, Pennsylvania. Setelah lulus, Skinner menjadi penulis, meskipun ayahnya menentang karirnya karena baginya ini tidak menghasilkan sesuap nasi. Sehingga Skinner memutuskan untuk mengambil pendidikan keduanya di Universitas Harvard dengan jurusan psikologi. Skinner menyelesaikan pendidikan pertamanya di New York dengan jurusan sastra Inggris, akan tetapi karya-karya yang telah ia buat tidak menarik dan sulit untuk dimengerti, sehingga orang tuanya marah karena karyanya itu tidak menghasilkan apapun untuk diri dia dan keluarga dia. Sehingga Skinner memutuskan untuk mengambil pendidikan keduanya di Harvard, Universitas Harvard, dengan program Graduate Psikolog, dan dia menjadi psikolog terkenal. Skinner dikenal sebagai tokoh behaviorisme terkenal ya karena mengembangkan teori operant conditioning. Skinner wafat pada 18 Agustus 1960 di Cambridge dikarenakan menderita penyakit leukemia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur kepribadian B.F. Skinner. Menurut Skinner, kepribadian merupakan hasil sejarah dari penguatan pribadi individu, atau disebut dengan Individual Personal History of Reinforcement. Sehingga Skinner lebih menyukai meliriki kepribadian dengan aspek belajar dengan perilaku-perilaku yang banyak mengizinkan individu melangsungkan kehidupannya, atau dengan transaksinya pada lingkungan. Jadi, seseorang selama hidup belajar tentang kemungkinan-kemungkinan yang menghasilkan kepuasan dan kesakitan dalam situasi tertentu. Jadi, individu harus belajar membedakan stimulus atau situasi yang merupakan kesempatan untuk memperoleh penguatan karena perilaku tertentu atau situasi yang tidak mengarah ke penguatan perilaku yang sama. Nah, selanjutnya ada dua klasifikasi dalam tingkah laku. Yang pertama ada tingkah laku responden dan yang kedua ada tingkah laku operan. Nah, tingkah laku responden adalah respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berhubungan dengan respon itu. Nah, respon refleks termasuk dalam kelompok ini, contohnya mengeluarkan air liur ketika melihat makanan atau mengelak dari pukulan dengan menundukkan kepala. Nah, kita pasti akan mengelak ketika ada yang memukul kita. Itu termasuk dalam respon refleks. Nah, selanjutnya kita merasa malu ketika ada yang memuji kita. Nah, yang kedua ada tingkah laku operan. Tingkah laku operan adalah respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang dipakai untuk menanggapi stimulus. Dan keputusan respon mana yang dipilih tergantung kepada efeknya terhadap lingkungannya yang tertuju kepadanya atau konsekuensi yang mengikuti respon itu. Contohnya, ketika siswa belajar, nah dia itu kan melakukan perbuatan, lalu dia mendapatkan hadiah, maka dia akan lebih giat belajar lagi. Nah, itulah responnya, dia akan lebih giat belajar lagi. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu pengkondisian operan.
Pengondisian operan yang dikembangkan oleh B.F. Skinner adalah metode pembelajaran melalui hadiah dan hukuman. Perilaku baik akan diberi hadiah agar diulangi, sedangkan perilaku buruk diberi hukuman agar tidak akan dilakukan lagi. Nah, dalam konteks ini bisa kita ambil contoh, seorang guru memberikan stiker kepada anak yang merapikan mainannya. Kemudian anak tersebut pasti akan lebih sering merapikan mainan karena ingin mendapat stiker lagi. Kemudian dalam konteks hukuman bisa kita ambil contoh, jika seorang anak tidak mau berbagi mainan, mainannya bisa kita ambil sementara agar anak itu belajar bahwa tidak berbagi berarti kehilangan mainan, sehingga ia akan lebih mau berbagi di lain waktu. Kemudian, pada pengondisian klasik, itu merupakan proses yang melibatkan penciptaan asosiasi antara stimulus yang ada secara alami dan stimulus yang sebelumnya netral. Di sini bisa kita ambil contoh, seekor anjing tidak perlu dilatih untuk mengeluarkan air liur saat melihat makanan. Anjing akan otomatis mengeluarkan air liur saat melihat makanan. Jika setiap kali memberi makanan kepada anjing kita membunyikan bel, lama-kelamaan anjing pasti akan mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar bel saja, meskipun hanya belum melihat makanan tersebut. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang perkembangan kepribadian menurut B.F. Skinner. Konsep perkembangan kepribadian menurut Skinner lebih didominasi oleh pengaruh eksternal atau peran lingkungan dalam pembentukan perilaku. Yang pertama yaitu tingkah laku sosial. Menurut Skinner, prinsip yang menentukan perkembangan tingkah laku di lingkungan objek inanimate dan lingkungan sosial ternyata sama saja. Individu tersebut berinteraksi dengan lingkungannya, menerima reinforcement positif atau negatif dari tingkah lakunya. Ketika orang berinteraksi dengan orang lain, orang tersebut di-reinforcement untuk melakukan tingkah laku dominan. Semua dikembalikan kepada riwayat reinforcement yang pernah diterima oleh seseorang. Kedua, patologis dan perubahan tingkah laku. Skinner berpendapat, tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama dengan perkembangan tingkah laku yang normal. Oleh karena itu, tingkah laku yang abnormal dapat diganti dengan tingkah laku normal dengan cara sederhana, yaitu memanipulasi lingkungan. Kelainan tingkah laku adalah kegagalan belajar membuat seperangkat respon yang tepat. Ketiga, modifikasi tingkah laku. Dalam ranah terapi, behaviorisme berkembang luas dalam bentuk modifikasi perilaku atau behavior modification, BMOD, atau sebutan untuk behavior modification adalah senjata atau strategi untuk mengubah tingkah laku yang bermasalah. Jadi gimana guys? Apakah kalian sudah memahami teori operant conditioning yang dibawakan oleh B.F. Skinner? Kalau sudah, jangan lupa like dan komen ya.